bahwasanya membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat bukan merupakan sebuah pengkhususan. Artinya surah Al-Kahfi itu boleh dibaca kapan saja. Banyak orang salah paham dalam fatwa ini, ya. Dan insya Allah fatwanya jelas, tapi mungkin pemahaman sebagian masyarakat yang kurang tepat. Ada orang memahami yang keliru, ya. Ini itu pemahaman yang keliru. Mereka memahami bahwasanya dari fatwa itu dilarang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat hari Jumat. Ini tentu pemahaman yang kurang tepat. Ya, fatwanya tidak seperti itu. Tetapi yang benar adalah ya, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat tidak dilarang. Ini harus dicatat, digarisbawahi, membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan pada hari Jumat tidak dilarang. Tidak dilarang. Jadi tidak ada satupun draft fatwa itu yang melarang seseorang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Ini poin yang pertamanya dulu, yang harus dipahami. Tidak ada larangan. Boleh tidak dibaca malam Jumat? Boleh. Boleh tidak dibaca hari Jumat? Boleh. Tidak dilarang. Ini satu dulu poinnya. Poin yang kedua, ini harus yang penting. Poin yang kedua, yang dikritik adalah keyakinan sebagian orang bahwasanya fadilah membaca surah Al-Kahfi itu hanya didapatkan pada hari Jumat, malam Jumat. Nah, ini yang dikritik. Keyakinan orang bahwasanya fadilah itu hanya didapatkan pada malam Jumat di hari Jumat. Adapun pada hari-hari yang lain, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya Sabtu, Ahad itu tidak didapatkan. Artinya kalau ada orang membaca hari Senin, dia tidak mendapatkan fadilah, terhindar dari fitnah Dajjal dan seterusnya. Nah, ini yang dikritik di dalam fatwa tersebut, bahwasanya fadilah itu didapatkan siapa saja yang membacanya. Entah itu hari Senin, entah itu hari Selasa, entah itu hari Rabu, entah itu hari Kamis, entah itu hari Jumat. Fadilah itu didapatkan siapa saja, tidak mesti pada hari Jumat. Nah, ini yang kita kritik. Keyakinan sebagian orang bahwasanya fadilah itu hanya didapatkan pada malam Jumat dan hari Jumat. Ini yang dikritik, bukan larangannya. Tapi keyakinan orang fadilahnya hanya didapatkan pada malam Jumat, hari Jumat. Tentu ini mendapatkan fadilah membaca surah Al-Kahfi tersebut. Kapan saja dia baca, dia mendapatkan fadilah dari surah Al-Kahfi tersebut. Dan ini tentunya bukan menyusahkan, malahan memudahkan. Ya. Fatwa yang ada ini justru memudahkan, karena bisa jadi ada sebagian orang di sana tidak bisa dia membaca pada hari Jumat, tidak bisa dia membaca pada malam Jumat, ya dia bisa ada waktu kosongnya hari Sabtu, hari Ahad. Tentu ini memudahkan. Ada sebagian orang salah paham, dia menganggap ini mempersusah fatwanya, padahal justru ini mempermudah. Ya, orang kalau nggak bisa hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu silahkan, hari Ahad silahkan, hari Senin silahkan. Ya, nah ini inti fatwanya. Taib. Masalah hadis. Maka masalah hadisnya tambahan yang menunjukkan pada hari Jumat itu tambahan yang lemah. Taib. Saya akan jelaskan sisi sanad hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalamnya ada 4 hadis di dalam masalah. 3 hadis ya yang berbicara tentang hari Jumat, itu hadisnya semuanya adalah hadis yang sangat lemah. Jadi semuanya hadisnya sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Ada satu hadis, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maka hadis Aisyah dan hadis yang lainnya tidak saya singgung, karena itu artinya sangat lemah. Dan tidak ada satu ulama pun yang mensahihkan 3 hadis ini. Yang diperselisihkan adalah satu hadis, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun hadis Aisyah dan hadis-hadis yang lainnya, itu semuanya ahlul ilm sepakat hadis sangat lemah penentuan hari Jumat. Yang mereka perselisihkan adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini yang akan saya bahas. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Dan hadis ini madarnya, porosnya pada seorang rawi yang bernama Abu Hashim Ar-Rumani. Ya, terdapat pada seorang rawi yang bernama Abu Hashim Ar-Rumani. Karena setiap ilmu hadis, setiap sanad itu pasti dia berporos. Ya, ada porosnya. Jadi semua jalur itu akan menuju satu poros tersebut. Nah, poros di dalam hadis ini ada pada seorang rawi yang bernama Abu Hashim Ar-Rumani. Abu Hashim Ar-Rumani memiliki banyak murid. Di antara beliau yang meriwayatkan ini adalah Thawri, kemudian juga Syu'bah, Hushaym, kemudian Qais ibn Rabi, dan Al-Walid ibn Marwan. Qais ibn Rabi dan Walid ibn Marwan. Taib.
semua riwayat ini tidak ada yang menyebutkan penentuan hari Jumat kecuali pada riwayat Hushaim dan pada riwayat Ats-Tsauri. Penentuan hari Jumat, dibaca malam Jumat, hari Jumat hanya terdapat pada riwayat Hushaim dan riwayat Ats-Tsauri. Riwayat Hushaim, ya, Hushaim memiliki banyak murid, ya, Di antara Hushaim yang menyebutkan ada tambahan malam Jumat dan hari Jumat ada Nu'aim bin Hammad. Adapun Hushaim yang lain itu tidak menyebutkan tambahan ini. Muridnya banyak sekali. Tidak menyebutkan tambahan malam Jumat dan hari Jumat. Dan kita tahu Nu'aim bin Hammad beliau seorang imam, tetapi hafalan beliau dikritik oleh para ulama. Kurang bagus hafalan beliau. Maka beliau hafalannya kurang bagus. Kemudian menyelisih rawi yang begitu banyak. Sehingga riwayat beliau ini tidak benar. Penamaan malam Jumat dan hari Jumat. Sehingga riwayat yang benar itu adalah riwayat yang tidak menyebutkan. Kenapa? Karena rawi-rawi yang siqah, yang kuat-kuat hafalannya, yang luar biasa hafalannya, tidak pernah menyebutkan. Tapi Nu'aim bin Muhammad, dia sendirian menyebutkan. Dan terlebih dari itu, Nu'aim pun kadang-kadang dia tidak menyebutkan. Kadang dia menyebutkan, kadang dia tidak menyebutkan. Ada tambahan tersebut. Nu'aim sendiri dia kadang-kadang menyebutkan ada tambahan hari Jumat, ada tambahan tidak pada hari Jumat. Sehingga kalau seandainya Nu'aim ini ya kuat hafalannya, kalau anggaplah kuat hafalannya, dan menyelisih rawi ini tetap riwayatnya tidak diterima. Kenapa? Karena menyelisih rawi yang banyak. Apalagi Nu'aim bin Hammad hafalannya kurang, ada kritikan di dalam masalah hafalan, sehingga riwayat ini dianggap riwayat yang keliru. Adapun di riwayat Tsauri, ya, yang menyebutkan tambahan tersebut ada pada Qabisah, dan Qabisah ini menyelisih rawi-rawi yang lain. Waqi, Abdurrahman ibn Mahdi, ya, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, menyelisih rawi-rawi yang hebat hafalannya, yang orang nomor satu muridnya Sufyan al-Tsauri tidak menyebutkan tambahan tersebut. Tetapi Qabisah menyebutkan tambahan tersebut, ya, menyebutkan tambahan tersebut, dan dia menyelisihi menurutkan hadis itu secara marfu'. Padahal riwayat itu adalah secara mauquf ke Abi Sa'id al-Khudri. Oleh karenanya tambahan ini tidak benar, baik itu di Sufyan ataukah di riwayat Hushaim. Dan Syu'bah maupun Sufyan al-Tsauri dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini secara mauquf, tidak sampai kepada Nabi, tapi sampai kepada Abu Dzar, sampai kepada Abu Dzar. Oleh karenanya hadis ini kita katakan yang sahih adalah hadis ini adalah mauquf kepada Abu Sa'id al-Khudri, tetapi dihukumi dia adalah hadis yang marfu' hukman. Kenapa? Karena itu perkara gaib, tidak mungkin itu berdasarkan ijtihad. Maka dihukumi itu adalah secara hadisnya adalah marfu' hukman. Secara hukum sampai kepada Nabi SAW. Maka tambahan hari Jumat, malam Jumat tidak tepat pada hadis tersebut. Ya, ini pembahasan secara detailnya di dalam sanad. Adapun dan termasuk yang mengingkari ini adalah Imam Ibnu Arraf. Beliau mengatakan bahwasanya yustankar. Kata beliau adalah yustankar, tambahan malam Jumat ataukah di hari Jumat. Ya, ini Imam Ibnu Arraf. Kemudian diikuti oleh sebagian orang-orang mu'asirin, ulama-ulama zaman sekarang, dan banyak masalah jurnal-jurnal ilmiah kalau kita ingin membaca ditulis dalam masalah ini. Banyak di kampus-kampus ditulis masalah tentang masalah surah Al-Kahfi, dan hampir semua peneliti yaitu sepakat bahwasanya tidak ada tambahan malam Jumat di hari Jumat di dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri. Itu poinnya di sana. Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan dipahami bahwasanya dilarang membaca hari Jumat malam Jumat. Bukan dilarang. Yang dikritisi adalah keyakinan seseorang mengatakan bahwasanya tidak mendapatkan fadilah surah Al-Kahfi itu kalau tidak dibaca di hari Jumat malam Jumat. Itu yang dikritisi. Keyakinan ini. Kalau orang tidak berkeyakinan tersebut, dia meyakini membaca kapan saja, tapi dia ingin mengamalkan di hari Jumat, tidak ada masalah. Dia ingin mengamalkan di malam Jumat, tidak ada masalah. Yang penting dia tidak berkeyakinan bahwasanya fadilah itu hanya didapatkan pada 2 hari tersebut. Cuma itu saja. Wallahu ta'ala alam.